Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini gue bakalan ngebahas soal event yang baru-baru ini dirilis dan apakah itu? Mari kita mulai. Jadi kita akan pergi ke event Villa G Weston dan seterusnya gue manggilnya event Weston aja ya biar lebih gampang. Dan di sini adalah event dimana kita pindah map tapi kita cuman bawa hero nya aja. Dan sebelum kita memulai event ini sendiri kan terbagi sampai 5 hari. Dan hari pertama sebelum event ini kalian akan disuruh membuat tim atau grup. Contohnya seperti ini. Dan di sini kalian bisa pilih dua. Kalian yang membuat grupnya atau kalian ikut dengan grup yang lain. Dan dalam satu grup itu minimal 5 orang. Maksimal 8. Kalau misalkan kurang dari 5 orang, grup tersebut akan dicocokkan dengan grup yang lain atau dibubarkan seperti itu. Jadi silahkan kalian perbanyak timnya. Yang penting aktif, bukan yang penting kuat, tapi yang penting aktif dulu. Jadi kalau semuanya aktif dan walaupun cuma ada satu yang kuat nggak masalah. Setidaknya ketika kita dapat map yang agak buruk, kita masih bisa survive kayak gitu. Contoh saat ini gue bikin tim gue sendiri ya. Di sini ini tim gue sendiri dan lokasinya dari 16 grup ini itu 5 diantaranya adalah dari KGO atau dari 255. Grup ini atau 16 tim ini itu bakalan dibagi menjadi 4 zona atau 4 wilayah ketika kita masuk ke dalam arena pertempurannya. Di sini kita bisa melihat zonanya itu dibagi 4 ya. Dan setiap satu wilayah kayak gini ya, itu ada 4 tim juga. 1, 2, 3, 4. Dan tidak menutup kemungkinan kita bisa dengan satu kingdom dalam satu wilayah. Cuman kalau misalkan kondisinya kayak gini, wilayahnya terpisah, itu kita tetap harus menunggu yang namanya barir ini hilang ya. Ini barirnya hilang, baru kita bisa mengelilingi peta ini secara maksimal. Oke. Lanjut di sini kita bakalan lihat bangunan apa saja yang ada di peta map ini. Di peta map ini bangunan pertama yang bakalan kita temui itu adalah Rainbow Monument. Dan ini sama halnya dengan yang ada di Bor atau Battle of Ruin. Jadi bangunan ini tidak asing lagi ya namanya bagi kalian. Rainbow Monument sendiri di sini ada 4 level. Jadi level satunya di sini, level 2-nya ada di sebelah sini. Dan cara mengklaimnya yaitu adalah bisa kalian serang langsung bersamaan dengan seluruh anggota tim atau dengan cara di rally seperti ini. Dan juga di sini kita ada bangunan Pirate Shipyard, yaitu bangunan untuk kalian membangun sebuah kapal. Dan otomatis untuk cara mengklaimnya itu adalah seperti ini. Dan ini butuh kerjasama dari tim kalian. Dan bangunan terakhir itu adalah bangunan Secret Hall. Itu adalah untuk perubahan karir. Jadi di dalam event ini kita punya
beberapa jenis karir atau job lah, bisa dibilang kayak gitu ya, atau tugas bisa juga. Terus juga yang dianggap zona aman itu adalah zona yang dibalik period 1 ini, karena cuman akses satu arah untuk saat ini. Ini menjadikan area ini adalah zona aman kita. Dan kalau misalkan kalian ada di zona luar yang bukan zona aman, nah contoh di dalam lingkaran ini, pulau-pulau kecil ini, atau contohnya juga seperti bangunan ini ya, yang ada di luar sini, ini kalian bisa diserang oleh musuh, atau istana kalian atau kastil kalian bisa dibakar, seperti itu ya. Itu kalau misalkan kalian ada di luar. Oke, terus di sini hal yang paling penting itu adalah kalian harus memiliki koin, dan koin itu bisa kalian dapatkan secara menambang atau mendapatkan dari hadiah. Kalau misalkan dari hadiah itu bisa kayak gini. Ini adalah contoh hadiah seperti supply loot, yang dimana kalau kita klaim itu memberikan yang namanya speed up, bahan, dan juga koin. Lalu kalau misalkan kita ingin bertani, itu kita harus mengalahkan penjaganya dulu. Ini adalah penjaga pertanian, jadi kalahkan dia dulu baru kita bisa bertani atau menambang ya, istilahnya kita bisa menambang. Di bagian kapal juga sama ya, ada setiap pertambangan itu ada yang menjaganya. Contoh seperti ini kalau kita pengen nambang ke sini berarti ini harus dikalahkan dahulu begitu, kayak dia bakalan diserang dulu baru kita bisa menambang. Dan kalau sudah bisa menambang ya kita normal aja kayak gini. Ini adalah proses menambangnya. Dan nanti setelah kalian selesai, jangan heran kalau misalkan koinnya nggak langsung bertambah di sini. Jadi setelah menambang, kalau misalkan pengen koinnya masuk ke dalam kantong kalian, kalian harus klik icon ini ya. Icon ini kalian klik dan di sini ada penjelasan dari mana sajakah koin kalian nanti akan berasal ya. Di sini, nah seperti ini. Jadi langsung total yang bisa kalian buat. Dan sebelum terlalu jauh, kita bahas dulu soal level atau rank dari playernya. Ini adalah rank player atau level dari kalian. Jadi kalian itu memiliki berapa level di game atau di event ini. Dimulai dari level sailor sampai nanti kalian akan disebut Ocean Overlord. Dan setiap level ini memiliki questnya masing-masing ya. Jadi harap selesaikan questnya dan lanjut ke level selanjutnya. Apakah dampak dari level ini? Dampak dari level ini itu ada di sini, yaitu adanya jumlah barisan atau jumlah mersing yang bisa kita bawa, tingkatan truk tertingginya, tier pasukan yang bisa kita gunakan, kuantitas supply ini mau level apa aja sama, tetap 10. Jadi jatah kalian dalam satu hari kalian harus mengumpulkan sebanyak 10 supply. Terus juga di sini ada troops yang bisa diklaim harian. Jadi ada istilahnya troops yang bisa diklaim setiap hari after reset itu sebesar 165.000 per satu jenis pasukan ya. Terus juga di sini ada batas maksimal penyimpanan. Batas maksimal penyimpanan itu adalah 1 juta pasukan. Itu untuk level sailornya. Nanti ini bakalan berubah seiring meningkatnya level kalian. Mulai dari seterusnya dan seterusnya. Dan saran gua minimal kalian kejar sampai level kapten dulu. Karena untuk mengejar yang namanya ini tingkatan trup tertinggi, karena trupsnya yang ada di event ini itu disediakan oleh sistem. Jadi kalian kalau misalkan pengen punya troops yang lebih tinggi, kalian harus meningkatkan level player kalian.
Jadi carilah sampai level kapten dan kalian rekrut tier 6 sebanyak mungkin. Nanti juga bisa di upgrade pasukannya, dan ketika kalian nanti sudah sampai di Ocean Overlord, kalian bisa membuka pasukan tier 7. Yang penting kalian sudah memenuhi semua syarat dan questnya. Untuk saat ini gua adalah rank Fleet Commander, dan setiap kalian naik level ini, atau setiap kalian naik level ini, kalian bakalan mendapatkan hadiah tersendiri ya dari setiap levelnya yang bisa kalian klaim. Intinya awal-awal kencarlah sampai level kapten dahulu biar bisa buka tier 6 dan barisan sampai 4. Dan di sini kita mulai dari bangunan yang membuat kapal ya. Dari bangunan membuat kapal ini kita memiliki 3 jenis kapal, yaitu kapal Shield Longship atau tipe Shield. Ini adalah kapal yang paling cocok buat kalian yang tipe Pikeman atau Infa. Jadi memang karakteristiknya tertebal untuk jadi tanker. Dari tampilannya juga sama, kita sudah melihat terlalu banyak shield kan di pinggirnya gitu. Terus yang kedua ada Red Longship. Red Longship ini lebih ke untuk penyerangan. Jadi level maksimalnya pun yang kita berikan adalah ada attack sampai 100%, peningkatan damage serangan dan tingkat damage. Dan ini adalah kapal yang paling sering dibuat oleh orang-orang. Dan menurut gua itu nggak worth it banget sih untuk kalian, apalagi yang kalian make-nya kecil. Ini gua nggak sarankan, tapi ya terserah kalian. Dan yang terakhir ini adalah kapal yang paling gua suka, yaitu adalah Swift Longship. Kelebihan kapal ini adalah ada peningkatan kecepatan barisan yang bisa sampai 120%. Untuk peningkatan attack, defense, dan HP juga ada ya, 40, 20%, itu sama-sama ada. Berbeda dengan dua kapal sebelumnya, yang dimana dua kapal sebelumnya yang satu fokus ke defense saja, yang satu fokus ke attack saja. Sedangkan untuk kapal yang terakhir ini, dia fokus ke semua stat, dan stat berbarisnya atau speednya itu sangat tinggi. Dan karakteristik yang paling gue suka itu adalah bagian ini. Kita bisa sebut dia sebagai skill kapal. Skill kapal di sini itu untuk meningkatkan rank. Jadi memang untuk manuvernya bagus karena kecepatannya tinggi, dan juga spam skill. Inilah kehebatan dari kapal ini. Dan ketika kalian membuat kapal, usahakan satu kapal sampai level maksimal dulu, yaitu level maksimalnya adalah level 4. Baru setelah kalian punya kapal level 4 kalian boleh membuat beberapa kapal yang lain yang kecil-kecil aja. Contoh di sini gue bakalan membuat kapal defense satu lagi, dan seperti ini. Ini kita tidak perlu yang namanya bahan-bahan, cukup bayar koinnya dan tunggu 2 menit. Tapi ketika kalian yang seperti ini, nah ini kalian butuh bahan untuk naik ke level selanjutnya. Yang ini juga sama, kalian butuh bahan untuk naik ke level selanjutnya. Yang penting di sini gue bahan sih udah selesai ya, udah clear aja. Yang penting butuh koin aja. Intinya ini bakalan berpengaruh ke pendapatan kalian di rank nanti dan juga alur peperangan kalian. Ini seputar kapal sudah beres ya. Kita lanjut ke bangunan selanjutnya. Bangunan selanjutnya adalah Secret Hull. Secret Hull sendiri itu adalah dimana kalian untuk merubah karir atau job kalian. Di sini di event ini kita memiliki total 5 job atau 5 karir. Dan 2 diantaranya itu dibatasi penggunanya, yaitu hanya untuk 1 orang, yaitu adalah Warship Captain, yang dimana kalian akan mendapatkan peningkatan atribut Longship sebesar 30%. Jadi atribut yang tadi itu yang kita buat itu akan ada penambahan 30% dari atribut kapalnya, dan ini sangat
penting banget ketika kalian tadi pengen war. Jadi salah satu yang kalian anggap terkuat, maka berikanlah buff ini. Kesempatannya karena untuk cuma satu orang. Atau yang kedua itu adalah Battlefield Warrior. Di sini attack, defense yang ditingkatkan sampai 25%. Jadi ini adalah stat dari hero kita sendiri, atau ya stat dari hero kita sendiri yang ditingkatkan. Terus di sini kita ada beberapa atribut yang lain yang berbeda. Swift Guard ini untuk kalian membawa supply lebih cepat. Shift Right ini untuk mengurangi 10% biaya. Dan yang terakhir itu adalah Min Artisan. Ini adalah untuk memperbanyak koin yang kalian dapatkan. Jadi tinggal rubah aja. Ketika dirubah kayak gini, kalian ada waktu 1 jam untuk kembali merubah job atau karir kalian. Seperti itu. Ini soal karirnya. Dan di sini kita sudah lihat semuanya. Dan apa sih yang supply itu? Supply itu kayak gini. Jadi ketika kalian mengalahkan merchant shift level 2, contoh ini ya, kalian nanti bakalan dapat supply. Ini adalah kotak supply-nya. Dan levelnya maksimal itu ada di level 4 apa 5 ya, lupa. Antara itulah. Intinya semakin tinggi levelnya, petinya juga semakin bagus hasilnya. Dan hasil peti ini bisa kalian lihat di sini. Contoh-contoh petinya. Nah, di sini kita bisa lihat kualitas-kualitas peti yang pernah kita dapatkan. Mulai dari yang biasa, yang hijau ini, terus ke yang biru, dan juga yang bagus, ada epic juga, dan nanti tertinggi ya pasti ada yang emas juga petinya. Jadi kalian tinggal berburu dan kalian bisa mendapatkan ini. Di sini kalian bisa lihat, kalian selain mendapatkan supply yang atas, kalian juga pasti dapat looting di sini. Dan di sini looting ini kalian cukup ambil, dan walaupun nanti kalian dicuri, looting yang tadi yang bawah ini itu tetap diklaim di kalian. Contoh lootingnya di sini itu adalah, kenapa gue mikirnya kayak gitu, karena lihat dari laporan. Laporan pengangkutan. Oke, ini ada laporan pengangkutan. Dan di sini kalian bisa lihat gue ada satu yang tercuri, tapi hadiah ininya tetap dapat ya, walaupun tercuri gitu. Jadi ya bawa-bawa aja sih, nikmatin aja. Kalau misalkan gagal, level supply level 3 juga udah cukup. Level 4 ya nggak apa-apa untuk mempermudah kalian dalam mengumpulkan bahan-bahannya. Jadi nanti kayak gini. Cuman perjalanannya ketika kalian membawa supply itu sangat lambat. Makanya kalian ubah ke job karir yang tadi untuk mempercepat walaupun cuman sedikit ya. Dan untuk pembahasan yang terakhir tadi sempat lupa gua bahas, itu adalah pembuatan kapal. Kalau misalkan bahannya ya di upgrade kapal nih, ya, bahannya kurang misalnya, contoh kayak gini, bahannya kurang, kalian bisa beli, dan ini dikasih jatah per hari. Jadi belilah sebelum jatahnya habis. Dan ini juga cara tercepat ketika kalian ingin mendapatkan item untuk bahan kapal biar cepat kalian level 4, karena level 4 itu maksimalnya. Itu bisa cara digabung, dibongkar ya, bagaimanapun caranya, intinya kalian harus mengumpulkannya sampai level 4. Dan utamanya kalian harus selalu menambang koin sebanyak mungkin. Itu dari segi gameplay yang ada di game ini atau yang ada di event ini. Dan apa sih yang kita kejar dari event ini? Yang kita kejar itu ya jelas hadiahnya. Dan untuk hadiahnya kita bakalan dibagi menjadi 3 rank ya. Rank yang pertama itu adalah poin penjarahan, yang meliputi dari poin pengambilan supply tadi. Terus yang kedua adalah make yang dihancurkan atau kita war dengan pasukan musuh. Dan yang terakhir ini adalah level long shift. Level long shift sendiri
itu adalah total dari semua level yang kapal yang kita miliki. Jadi kapal kita memiliki level berapa aja, itu di total dan kalian bakalan masuk ke level ini. Makanya untuk awal-awal seperti yang gue bilang, buat satu saja level tertinggi untuk biar mendapatkan ini dulu gitu. Jadi ketika kita di awal-awal kita bisa farming kill lebih banyak kalau kita memaksimalkannya lebih dahulu. Untuk level ini bisa kita susul setelahnya. Yang penting kita sudah punya satu kapal level maksimal. Dan untuk hadiahnya sendiri, hadiahnya ini adalah meliputi hadiah level dari pemain. Jadi kalian sudah tahu ya, hadiah-hadiah setiap kalian naik level pemain kalian bakalan mendapatkan reward ini dan bisa kalian klaim sendiri. Terus juga ini adalah untuk peringkat dimana kalian berdasarkan poin village-nya. Jadi nanti ada poin trap atau poin grup, poin squad, poin tim, apalah intinya poin tim kalian harus lebih dari 3000. Poin tim itu yang mana? Poin tim itu yang ini. Nah, ini adalah poin tim atau poin squad. Jadi minimal kalian harus sampai level 3000 poin baru kalian bisa mengklaim hadiah yang ini. Hadiah dari grup ini. Jadi ini adalah hadiah yang bisa kalian klaim dengan minimal poinnya itu adalah 3000. Dan ya ini adalah intinya paling kecil sekalipun kalian tetap dapatkan hadiah yang cukup bagus. Yang penting kalian harus sampai ini dulu, poinnya 3000. Kalau nggak nyampe 3000 ya kalian nggak bisa ngeklaim apa-apa kawan. Jadi untuk sekarang targetnya adalah sampai 3000 dulu aja. Nah ini adalah kredit anggota atau hadiah yang bisa kalian dapatkan secara personal. Yang satu itu adalah poin Weston pribadi, yang tadi itu poin penjarahan, levelnya rankingnya. Yang penting minimal kalian harus dapat 200 poin baru kalian bisa mengklaim hadiahnya. Lalu di sini adalah sama syaratnya, poin pribadi yang ini harus sampai 200. Di sini juga sama, harus sampai 200 poin yang pribadi tadi baru kalian bisa mengklaim hadiah dari peringkat penghancuran kill atau kill poinnya. Dan ini adalah hadiah yang akan kalian dapatkan. Jadi usahakan kalau pengen dapat hadiah yang maksimal ya kalian usahakan yang terbaik. Toh tidak ada kerugian karena pasukannya disediakan juga oleh sistem. Nah, terus yang terakhir ini adalah poin dari level kapal. Jadi rank kapal tadi kalian bakalan dapat hadiah ini. Dan di sini kita nggak ada kerugian sama sekali di dalam trup ya, dikarenakan kita disembuhkan tanpa bahan, cukup dengan speed up yang kita dapatkan dari eventnya. Jadi kita nggak bisa pakai speed up bawaan, tapi kita harus mendapatkan dan mencari speed up dari event ini sendiri. Seperti itu ya. Dan di sini tidak ada batasannya sampai level apa, batasan tampungan dari rumah sakitnya pun tidak ada. Jadi bebas, tergantung kebutuhan kalian. Dan kenapa gua lebih fokus ke archer ya, you know lah, karena pasukan utama gua itu archer. Terus di sini adalah batas maksimal yang bisa kalian miliki truknya. Di sini 1,6 juta. Karena gua adalah fleet admiral dari batasan level player tadi. Terus di sini gue juga bisa ngerekrut lagi, dan otomatis yang bakalan gue rekrut adalah ya archer lagi. Semakin banyak archer semakin baik. Seperti itu ya. Jadi utamakan pasukan yang benar-benar kalian kuasai, yang dimana kalian memang hero-nya sudah mendukung di sana. Karena di event ini yang berpengaruh sangat tinggi itu adalah hero-nya.
dari statnya, mon dan sebagainya lah, buff yang nempel di hero, dan juga buff yang ada di kapal. Buff dari kapal juga mempengaruhi, makanya kalian harus pilih secara bijak kapal mana yang harus sampai level maksimal lebih dahulu. Oke, itu aja yang bisa gua bagi untuk pengalaman kalian di event Weston ini. Kurang lebihnya nanti ada penambahan di video selanjutnya. Tapi di video selanjutnya mungkin lebih banyak apa sih jenis perangnya atau apa saja event yang ada di dalamnya, itu bakalan gua jelasin di sana lebih jelasnya di video selanjutnya. Jadi di sini itu lebih ke kayak pengenalan dari event ini sendiri. Oke. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai ke titik ini, sampai terakhir. Dan juga terima kasih untuk yang pernah mendonasikan, baik itu via apapun yang kalian bisa bantu, subscribe dan sebagainya. Tinggalkan komen di bawah bagaimana tanggapan kalian tentang event ini sendiri. Kurang lebihnya, salam Viking dan bye.